Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Baduy, yang terhormat Ibu Materi Seminar Pembebasan Modul 1 4 Budaya Positif, yang terhormat Ibu hadir dalam kegiatan Seminar Pembebasan Budaya Positif,
marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini tepatnya pada tanggal 8 September 2022 akan kita laksanakan suatu kegiatan atau materi tentang pengembasan modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Salam dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurah padanya, kepada keluarga-keluarga, sahabat-sahabatnya kita malam. Sebelum kita memulai acara, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita membaca doa dengan membaca yang telah terima melalui tuntutan Al-Quran kepada rekan-rekan di sekolah. Semoga selanjutnya kegiatan ini dapat terlaksana kembali agar rekan-rekan yang lain bisa menimba ilmu yang sama dan selanjutnya dapat diterapkan di kelas. Jadi satu tujuan bersama dengan siswa Merdeka Profil Belajar Pancasila. Kami sebagai pemangku jabatan sekolah sini memberikan dukungan penuh kepada calon guru penggerak. Semoga selalu bersemangat dalam menjalani pendidikan, senantiasa sehat sampai akhir pendidikan dan hasil sosial rapat. Harapan kami calon guru penggerak dapat memanfaatkan yang besar-besarnya menjadi agen perubahan dan arah lebih baik untuk para peserta didik khususnya di sekolah secara keseluruhan dalam hal ini. Demikian arahan yang saya sampaikan kepada anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bertujuan untuk secara kontrol kepada anak-anak agar mereka dapat berdamai berteman dan memahami dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai anak masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dimulai dengan menanamkan budaya positif di sekolah. Sekolah merupakan tempat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain sebagai tempat pembelajaran, sekolah juga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, menggali potensi, dan membentuk karakter. Suasana positif sangat mendukung dalam menggunakan pembelajaran yang kreatif, yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya tertentu dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada, sehingga pada akhirnya tujuan akademisi akan dilakukan damai. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang dan pribadi yang berhormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah ini dengan kolaborasi atau kerjasama antara seluruh warga sekolah, bukan hanya murid dan guru, akan tetapi murid, guru, kepala sekolah maupun lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Untuk menanamkan karakter profil belajar Pancasila pada siswa dapat dilakukan melalui perubahan budaya sekolah. Menanamkan karakter profil belajar Pancasila pada siswa melalui perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan dari guru bersikap, perbuatan, maupun segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga di sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif, kita perlu menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman,
harus kita bentuk di sekolah adalah lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalamnya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif akan melahirkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan pada profil pelajaran Pancasila yang ingin dibentuk untuk siswa kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersetia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, bernalar kritis. 5, kreatif. Dan 6, mandiri. Budaya positif di lingkungan sekolah saya. Berbagai penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, melatih siswa untuk berani tampil di depan. Yang kedua, menyiapkan siswa dan melaksanakan sholat berjamaah bersama seluruh warga sekolah. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk berani mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf saat melakukan kesalahan. Praktik baik lainnya, melatih siswa untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga di setiap hari Jumat. Jadi, melatih siswa untuk mengembangkan bakatnya sendiri bukan hanya dalam bidang olahraga, juga dalam bidang seni, pun atau pelajaran. Membiasakan siswa bersalaman kepada sesama guru atau rumah. Kemudian membiasakan siswa untuk bergotong royong bersama dan saling membantu dalam menjaga keindahan dan kebersihan diri. Kemudian melatih siswa untuk belajar mandiri, yaitu mengerjakan tugas baik saat di sekolah maupun di rumah dengan bimbingan dan arahan dari guru dan orang tua. Kesimpulan, budaya positif harus kita ajarkan kepada siswa sejak dini, karena budaya positif dapat berfungsi sebagai identitas dan skill mereka dalam menghadapi sekarang yang identik dengan ramah teknologi. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Demikianlah paparan materi yang dapat saya bawakan. Terlihat materi banyak dan saya kembalikan kepada moderator. Tak ada kata tidakku, pasti bisa. Dari Ibu Hanisa, Ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang semungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang semungkin, ku pasti bisa. Saya ingin bertanya tentang pembahasan budaya positif di sekolah bisa juga dilakukan pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya, tidak menjamin hanya untuk sekolah saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengajak mereka, misalnya dari setiap hari Jumat kita membersihkan masjidnya ataupun tempat-tempat umum yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, kita bisa mengajarkan siswa kita untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di dalam masyarakat. Selain itu, penerapan disiplin lainnya bisa kita berikan kepada siswa, yaitu pada saat sebelum berangkat ke sekolah, dia bisa bersalaman kepada orang tua atau
tua tentang meminta doa pada orang tua sebelum mereka berangkat ke sekolah. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Jadi kalau kita lihat tadi dari paparan sendiri, kayaknya kita guru yang harus menghamba pada peserta. Kita yang harus menghamba, tidak menghamba kayak seolah kita laku siswa. Seperti misalnya ada kata-kata tadi yang dikatakan, apa mau? Apakah ibu tidak perlu mana di sekolah? Atau ada tadi yang menyebutkan siswa itu maunya kan di mana-mana berkelas. Tapi bagaimana kalau misalnya kesuruh jangan di mana-mana baru dia yang ekstrim di kelas? Dia tukang bolos, tukang alfa, kayak zaman-zaman. Dan suami kamu apa? Dan ada suami sipil. Nah, bagaimana menurut kita itu? Bagaimana solusinya? Apakah kita harus dari tahan perasaan atau bagaimana? Kita juga manusia biasa. Terima kasih. Menerapkan ini terasa sangat sulit. Betul-betul sulit saat ada siswa sudah sekali ditegur, 2 kali ditegur, tapi mengulang kembali. Jadi lama tapi setelah mempelajari modul ini saya terangkat pelajaran bagaimana agar siswa merasa aman di dalam kelas. Jadi saya sempat bertanya, bagaimana nak kalian bisa merasa aman di dalam kelas? Itu mereka harus merasa senang. Saat siswa merasa senang, otomatis pembelajaran yang kita berikan kepada mereka akan lebih mudah diserap. Sama halnya kita kalau misalnya diskusi pelatihan, kalau misalnya pematerinya tegang, otomatis terasa sulit untuk kita pelajari. Tapi saat pemateri tersebut memberikan materi yang ada estetiknya, materi yang menyenangkan, kita juga lebih mudah menerap apa yang diberikan. Kemudian pertanyaan menghamba kepada murid. Menghamba di sini adalah tugas kita sebagai guru menuntun murid, menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Kodrat di sini adalah segala minat, potensi, maupun bakat yang dimiliki oleh murid kita. Karena setiap murid memiliki potensi, bakat, dan minatnya mereka masing-masing. Jadi mereka ini atau siswa kita ini adalah pribadi yang unik. Apalagi di zaman sekarang, generasi Z, ya, generasi Z itu semakin dibentak, semakin dimarahi, semakin dia nunjang, ya Bu ya. Jadi kita belajar pelan-pelan, kita tanya baik-baik. Pengalaman saya di sekolah, ada salah satu siswa muda saya baru pindah di SD 29 Maret. Jadi ada sesuatu baru pertama saya masuk di kelas, benar-benar saat saya menjelaskan ibu bilang, pokoknya pesan kepada kami yang tadi di belakang Bu. Lama-lama saya melakukan pendekatan individu, ya, pendekatan awal kita tekan apa kita? Pokoknya kita tanya gimana kondisi tadi rumah. Nah, dari situ saya menemukan bahwa siswa tersebut bisa dibilang kurang perhatian. Jadi mereka melakukan macam-macam yang akan melakukan di dalam kelas sebenarnya ada apa untuk mencari perhatian kita. Jadi dengan titik siswa tersebut kita tanya bagaimana di rumah nak. Dan nanti akan lama-kelamaan alhamdulillah pelan-pelan siswa tersebut mulai mengurangi untuk bermain, gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah mudah seperti itu. Dan memang waktu yang sangat lama, butuh waktu proses, butuh kesabaran yang sangat tinggi agar kita mampu menuntun siswa kita menjadi siswa yang tidak hanya cerdas, jadi bukan hanya prestasi yang mau dinilai, tapi yang lebih utama adalah bagaimana dia memiliki karakter yang baik. Nah, itu yang paling penting. Jadi berkarakter di sini berkarakter sesuai dengan profil kalian Pancasila yang sudah dipaparkan oleh pemerintah. Demikian tambahan dari saya.
Terima kasih si ada nama sebelum anak itu mungkin ada penerapan penugasan guru di sekolah seperti yang dibacakan tadi oleh Ibu Handisa. Sebenarnya itu juga pernah berlaku di sekolah kita ya, tentang anak-anak yang biasa sebelum pulang sekolah salaman dulu dengan gurunya, tapi perlahan-lahan itu sudah mulai hilang. Kayaknya dulu itu 7 tahun yang lalu kayaknya sarjana itu yang besar. Setiap sekolah didapat operator, tapi di jam terakhir biasa mau pulang itu pun hanya dilakukan oleh guru yang ada di jam terakhir. Jadi kami dari SMP Purno Wajah mengharapkan kepada teman-teman kembali mungkin menggerakkan budaya ini. Kita mulai kembali membiasakan jangan cuma anak-anak setelah selesai di doa pulang kalau warahmatullahi wabarakatuh, tetapi kita upayakan untuk mengajak anak-anak salaman. Jadi kalau misalnya kita salaman ada anak tertentu yang harus kita beri nasihat, kalau mau sepatunya bapak kamu itu masih. Dan masih ada satu lagi saya sampaikan, misalnya kalau penerimaan rapor harus ibu yang dari SMP Dua Banjo, kalau penerimaan rapor mungkin jangan cuma membagi rapor setiap wali kelas saja masuk kelas. Seperti waktu saya dulu kumpul kita semua apakah di lapangan atau di ruangan, kumpul semua siswa, kumpul semua guru, baru diumumkan per kelas, umumkan siapa yang nanti mulai dari 3, 2, 1 dan kalau bisa masih hadiah sebagai motivasinya. Masuk ke budaya musik, masuk rasa masuk jadi salah saya perlu mulai rasa terima kasih saya ini jabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita